Latihan soal dan pembahasan enzim. Dua penyusun utama enzim dalam bentuk molekul protein adalah A. Kofaktor, B. Apoenzim, C. Koenzim, D. Holoenzim, E. Gugus prostetik. Jawaban yang benar adalah B. Apoenzim merupakan bagian enzim yang terdiri atas protein, sehingga menjadi penyusun utama enzim dalam bentuk protein, yang harus menyatu dengan kofaktor agar berfungsi secara aktif. Soal pertama, pernyataan di bawah ini yang bukan sifat enzim adalah A. Bekerja reversibel, B. Mengubah substrat khusus, C. Sangat aktif bekerja pada suhu tinggi, D. Tahan suhu rendah, atau E. Jika enzim berbeda, hasil akhirnya akan berbeda. Nah, enzim itu bekerja reversibel ya adik-adik. Jadi A adalah ciri enzim karena enzim dapat bekerja bolak-balik dan dia dapat melakukan reaksi dua arah. Jadi misalnya nih ya substrat menjadi produk atau nanti produk menjadi substrat. Nah, kalau yang B bagaimana? Mengubah substrat khusus itu benar. Satu enzim, satu substrat. Jadi enzim lipase misalnya mengubah lemak nanti menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kalau kita lihat yang C, sangat aktif bekerja pada suhu tinggi. Nah, ini tidak benar ya adik-adik ya, karena pada suhu tinggi, enzim ini akan rusak, mengalami denaturasi karena enzim adalah protein ya. Jadi pada umumnya protein sehingga pada suhu tinggi enzim akan rusak. Nah, tahan terhadap suhu rendah itu benar. Jadi enzim tidak akan rusak tapi tidak aktif kalau untuk yang D ya, mengalami koagulasi. Nah, bagaimana dengan yang E? Jika enzim berbeda, hasil akhirnya juga berbeda. Nah, itu memang adalah sifat enzim ya. Jadi yang jawabannya untuk soal ini berarti adalah yang C, sangat aktif bekerja pada suhu tinggi. Sejenis soal enzim yang bahan bakunya dari vitamin B kompleks disebut A. Apoenzim, B. Koenzim, C. Saproenzim, D. Kofaktor, E. Prostetik. Nah, di sini kita lihat dulu struktur enzim. Enzim itu tersusun dari bagian yang disebut protein, disebut juga apoenzim adik-adik ya. Di sana bagian enzim yang aktif karena memiliki sisi aktif enzim. Nah, kemudian ada bagian non protein yang disebut juga dengan gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini nanti tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu apa? Kofaktor bagian yang tadi non protein penyusun enzim dia tersusun dari mineral anorganik. Contohnya apa? Fe, zat besi, kalsium dan lain-lain. Sementara koenzim di sana adalah bagian penyusun protein, penyusun enzim ya yang bukan protein tapi dia tersusun dari bahan organik. Nah, vitamin B adalah contoh dari koenzim. Sementara nanti protein dan non-protein atau apoenzim dan prostetik akan menyusun enzim keseluruhan yang disebut dengan holoenzim adik-adik ya. Nah, dengan demikian jawaban dari soal ini enzim yang bahan bakunya dari vitamin B kompleks disebut koenzim. Opsinya adalah B adik-adik. Nah, soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini ada struktur Y, X, kemudian gambar di sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adanya komponen X akan menyebabkan fungsi enzim Y apakah A tidak terpengaruh, B semakin aktif, C terhambat, D memerlukan energi lebih rendah, atau E memerlukan energi lebih tinggi. Nah, kita lihat dulu adik-adik ya gambar tersebut di mana Y adalah enzim yang memiliki sisi aktif di sana. Nah, kemudian X akan menempati ruang pada Y ya. Namun bentuknya kan tidak sama dengan sisi aktif Y, sehingga apa yang terjadi? Tidak akan ada terjadi apapun ya, tidak akan ada pengaruh apapun terhadap enzim. Nah, seperti kita tahu pada teori gembok dan kunci di mana substrat sebagai kunci akan masuk ke sisi aktif enzim yang berperan sebagai gembok. Sehingga pada soal tersebut jawabannya adalah A ya. 3. Enzim mengkatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi dilakukan enzim melalui A. Peningkatan energi aktivasi, B. Energi aktivasi meningkatkan kerja enzim, C. Energi aktivasi tidak mempengaruhi kerja enzim, D. Penurunan energi aktivasi, E. Kerja enzim tidak ada hubungan dengan energi aktivasi. Jawaban yang benar adalah D. Peningkatan laju reaksi dilakukan enzim dengan cara menurunkan energi aktivitas, atau menurunkan energi yang diperlukan untuk reaksi.
Sekian dan terima kasih.